Halo teman-teman, kali ini kita akan ngebahas negara yang fenomenal dan terkenal lagi nih. Negara yang sering kita dengar loh, yaitu negara Hong Kong. Tapi sebelum kita bahas kenapa orang-orang di negara ini panjang umur, bahkan angka rata-rata umurnya jauh dari negara kita loh. Mari kita lihat sejarah serta kehidupannya sekarang ya. Let's go! Kali ini kita akan menjelajahi perjalanan sejarah yang menarik dari salah satu tempat yang paling ikonik di Asia, Hong Kong. Awalnya sebagai pelabuhan perdagangan hingga menjadi pusat keuangan global yang megah. Mari kita lihat bagaimana Hong Kong bertumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Yang pertama, awal mula dan era kolonial. Hong Kong memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Pada abad ke-19, selama Perang Opium, Britania Raya menduduki Hong Kong dan mengambilnya sebagai koloni. Pelabuhan ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan keuangan, menarik imigran dari berbagai belahan dunia. Selama abad ke-20, Hong Kong menjadi pusat keuangan Asia yang penting dengan kebijakan ekonomi yang terbuka dan dorongan terhadap industri manufaktur. Kota ini tumbuh menjadi salah satu yang paling maju di dunia. Pada tahun 1997, Hong Kong kembali ke pemerintahan Tiongkok setelah berakhirnya status kolonial Britania Raya. Kesepakatan satu negara dua sistem memberikan Hong Kong tingkat otonomi yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum dan kebebasan sipil. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Hong Kong menjadi sorotan dunia karena protes-protes besar terkait dengan hak-hak sipil dan hubungan dengan pemerintahan Tiongkok. Ini menciptakan dinamika baru dalam perjalanan sejarah Hong Kong dan memunculkan pertanyaan tentang masa depan negara Hong Kong. Profil negara Hong Kong. Pertama, lokasi geografis. Hong Kong terletak di pesisir selatan Tiongkok dengan wilayah daratan yang menghadap Laut Tiongkok. Konsisten dengan wilayah geografisnya, Hong Kong terdiri dari Pulau Hong Kong, Kowloon atau yang terhubung dengan daratan, dan wilayah New Territories yang lebih besar di utara. Status administratif, Hong Kong adalah daerah administratif khusus atau DAK Tiongkok sejak penyerahan dari Britania Raya pada tahun 1997. Meskipun bagian dari Tiongkok, Hong Kong memiliki sistem hukum dan ekonomi yang otonom di bawah prinsip satu negara dua sistem. Kepala negara. Presiden Tiongkok adalah kepala negara, tetapi dalam konteks Hong Kong, peran ini memiliki dampak lebih simbolis. Kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan Hong Kong disebut sebagai ketua eksekutif. Ketua eksekutif dipilih oleh sebuah komite pemilihan yang terdiri dari 1.200 anggota, yang sebagian besar terdiri dari perwakilan sektor bisnis dan juga profesional. Dewan Legislatif Hong Kong atau LegCo adalah lembaga legislatif dengan kekuatan untuk membuat dan meninjau undang-undang. Anggota Dewan Legislatif terbagi menjadi dua kategori, yang dipilih melalui pemilihan langsung atau pemilu, dan yang dipilih melalui kelompok-kelompok fungsional atau faksi tertentu. Bahasa sehari-hari. Bahasa resmi adalah bahasa Kanton dan bahasa Inggris. Bahasa Kanton digunakan dalam sebagian besar komunikasi sehari-hari, sementara bahasa Inggris tetap penting di sektor bisnis dan pemerintahan. Jumlah penduduk. Populasi Hong Kong lebih dari 7 juta orang. Komposisi etnisnya beragam, dengan mayoritas adalah etnis Tionghoa, tetapi juga terdapat minoritas signifikan dari berbagai kelompok etnis. Agama. Mayoritas penduduk Hong Kong menganut agama Buddha dan Taoisme. Namun ada juga keberagaman agama lainnya, termasuk Kristen, Islam, dan Hindu. Perekonomian. Hong Kong adalah pusat keuangan internasional yang signifikan, dengan Bursa Efek Hong Kong atau HKEX sebagai salah satu bursa saham terbesar di dunia. Perekonomian Hong Kong dikenal karena kebijakan ekonomi yang terbuka, perdagangan bebas, dan sektor jasa yang kuat. Lalu transportasinya. Sistem transportasi yang sangat efisien termasuk MTR atau Mass Transit Railway, jaringan bus yang luas, dan sistem feri yang menghubungkan pulau-pulau utama di Hong Kong. Bandara Internasional Hong Kong atau HKIA adalah salah satu bandara tersibuk dan terbaik di dunia. Sistem pendidikan. Hong Kong memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, termasuk universitas-universitas terkemuka yang menarik mahasiswa internasional. Sektor pendidikan dihargai tinggi dalam masyarakat. Selanjutnya, budaya dan tradisi. Hong Kong memiliki warisan budaya yang kaya dengan pengaruh dari Tiongkok, Britania Raya, dan berbagai etnis lainnya. Festival-festival tradisional Tiongkok dan perayaan global seperti Tahun Baru Imlek dirayakan secara meriah di Hong Kong. Selanjutnya, fakta unik dari negara Hong Kong. Yang pertama, skyline yang megah.
Hong Kong terkenal dengan skyline-nya yang megah, terutama di distrik sentral, dengan sejumlah pencakar langit yang menjulang tinggi, termasuk gedung pencakar langit International Finance Center atau IFC. Hong Kong memiliki salah satu skyline terindah di dunia. Selanjutnya, pulau-pulau seru. Selain pulau utama, Hong Kong terdiri dari beberapa pulau menarik, termasuk Pulau Lantau yang terkenal dengan patung Buddha Tiantan yang besar, dan Pulau Peng Chau yang kecil dan tenang. Sistem transportasi efisien. Hong Kong memiliki sistem transportasi yang sangatlah efisien, termasuk MTR atau Mass Transit Railway, cepat dan efisien. Jaringan transportasi ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Selanjutnya, keberagaman kuliner. Hong Kong adalah surga bagi pecinta kuliner dengan berbagai masakan dari seluruh dunia, dari street food yang lezat hingga restoran bintang Michelin. Selanjutnya, tradisi dan festival. Meskipun menjadi pusat keuangan modern, Hong Kong juga mempertahankan banyak tradisi dan festival budaya. Festival Lantern dan Festival King Ming adalah contoh acara tradisional yang tetap dihormati di negara Hong Kong ini. Selanjutnya, pasar malam yang hidup. Pasar malam di Hong Kong adalah pengalaman yang harus dijalani. Pasar malam Temple Street di Kowloon menawarkan berbagai barang, mulai dari souvenir hingga barang antik, serta pertunjukan jalanan dan restoran malam yang sangatlah lezat. Selanjutnya, teknologi yang canggih. Hong Kong adalah pusat teknologi dan inovasi, dan itu tercermin dalam infrastrukturnya yang canggih, koneksi internet yang cepat, wifi gratis di sebagian besar tempat, dan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari adalah ciri khas dari kota di Hong Kong ini. Selanjutnya, pusat keuangan global. Hong Kong adalah salah satu pusat keuangan terbesar di dunia dengan bursa efek Hong Kong atau HKEX yang menarik perhatian investor global. Sebagai pintu gerbang ke Tiongkok, Hong Kong memiliki peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Selanjutnya, taman bersejarah Kowloon Wallet City. Meskipun telah dihancurkan pada tahun 1990, Kowloon Wallet City adalah situs yang menarik. Dulu dikenal sebagai kota terpadat di dunia, tanpa pemerintahan formal dan konstruksi yang saling bertumpuk. Selanjutnya, pertunjukan bunga api dan pertarungan naga. Festival bunga api dan pertarungan naga adalah tradisi Tiongkok yang diadakan pada Festival King Ming. Pertunjukan kembang api yang spektakuler dan pertarungan naga yang megah membuatnya menjadi acara yang selalu dinanti oleh warga di Hong Kong. Nah, kenapa Hong Kong bisa disebut negara dengan rata-rata umur hidupnya yang sangat panjang? Ada beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama, pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Hong Kong memiliki sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan akses mudah ke perawatan medis, fasilitas kesehatan yang modern, tenaga medis yang terlatih dengan baik, dan teknologi medis yang mutakhir dapat berkontribusi pada kesehatan penduduk di Hong Kong. Selanjutnya, gaya hidup sehat ya teman-teman. Sebagian besar penduduk Hong Kong mengadopsi gaya hidup yang sehat. Banyak orang aktif secara fisik, berjalan kaki, atau menggunakan transportasi umum yang memerlukan aktivitas fisik. Selain itu, banyak penduduk Hong Kong memilih makanan yang sehat dan seimbang ketimbang fast food ya teman-teman. Selanjutnya, keamanan makanan. Sistem keamanan pangan yang ketat di Hong Kong memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh penduduk aman dan terjamin kualitasnya. Ini dapat membantu mencegah penyakit yang dapat mempengaruhi umur hidup penduduk di Hong Kong. Selanjutnya, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Infrastruktur yang baik termasuk akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik dapat membantu mengurangi resiko penyakit menular. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat memberikan dampak positif pada kesehatan penduduk. Selanjutnya nih yang paling penting teman-teman, tingkat stres yang rendah. Meskipun Hong Kong adalah pusat keuangan yang sibuk, sejumlah faktor sosial dan budaya seperti praktik meditasi dan olahraga tradisional seperti Tai Chi dapat membantu mengelola tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan mental bagi orang-orang di Hong Kong. Selanjutnya, pendidikan dan kesadaran kesehatan yang tinggi. Pendidikan yang tinggi dan kesadaran kesehatan yang baik di kalangan penduduk dapat membantu mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat ya teman-teman. Masyarakat yang teredukasi cenderung membuat pilihan yang lebih baik terkait dengan kesehatan mereka. Nah, pembahasan kita mengenai negara Hong Kong cukup sampai di sini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya komentar ataupun punya ide yang menarik, boleh langsung aja ketik di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye teman-teman.